Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan terus membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat bikin penasaran dari part ke partnya, dari video ke videonya. Dan ini adalah part ke 138 bertepatan dengan bab ke 653, di mana show Tangkun, ya, itu mertua laki-laki dari Yichen, itu bertanya kepada istrinya Malan mengenai uang keluarga. Tetapi tiba-tiba istrinya singkatnya itu mengatakan bahasanya uangnya sudah habis senilai 2 juta yuan. Dan di sini Shu Changkun itu sangat terkejut dan marah, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan di part ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Kalian akan mendapatkan notifikasi dan bisa menonton lebih cepat. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 138 yang bertepatan dengan bab 653. Suara Seo Chang-kun itu langsung membuat Malan terkejut. Saat itu dia juga tidak bisa lagi terus menyembunyikan, hanya bisa berkata dengan terbata-bata, "Suamiku, maaf, uang keluarga kita sudah kuhabiskan karena kalah bermain kartu." Dia tidak berani mengatakan bahwa dirinya sudah masuk jebakan Kian Hokian karena keluarga Xiu masih mencari Kian Hokian dengan gila-gilaan. Jika dia mengatakan kenyataannya lalu tersebar keluar, keluarga Xiu diperkirakan akan secepatnya datang ke rumah dan mencarinya. Dia juga bukan memikirkan Yichen, utamanya adalah karena tidak ingin merepotkan dirinya sendiri. Bagaimanapun Tuan Hongwu kala itu mengirim orang-orang itu ke tambang batubara. Orang-orang itu semuanya adalah daftar orang hilang. Jika diketahui, maka bisa jadi dirinya juga ikut terseret. Jadi dia hanya mengatakan uangnya habis karena kalah main kartu, tapi tidak bisa mengatakan dirinya ditipu oleh jebakan Kian. Begitu Xia Changkun mendengar bahwa dia kalah main kartu hingga menghabiskan 2 juta yuan lebih, api amarahnya memuncak. Tanpa bisa ditahan, sebuah tamparan mendarat di wajah Malan, lalu memakinya dengan marah. 2 juta yuan lebih habis semuanya. Kamu ini wanita tidak berguna. Apa kamu tahu itu tabungan keluarga kita selama berapa tahun? Selama Manlan menikah dengan Xiao Changkun bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia dipukul. Sebuah tamparan tanpa ditahan didaratkan ke sana dengan tenaga yang besar. Itu langsung membuat Malan termenung. Malan memegang wajahnya dan tertegun sejenak, kemudian mendadak marah besar lalu memaki, "Xiao Changkun, kamu berani memukulku?" "Memukulmu?" Secakun berkata sambil menggertakkan giginya. "Memukulmu sudah sesuatu yang ringan." Selesai berbicara, dia mengangkat tangannya lalu mendaratkan satu tamparan lagi ke sana. Secakun benar-benar marah kali ini, jadi dia menjambak rambut Malan, membidik tepat wajahnya dan mulai memberi tamparan berulang kali. Sambil menampar, sambil memaki, "Siapa suruh kamu berjudi? Siapa suruh kamu berjudi? Kamu sudah menghabiskan semua uang yang kita dapatkan dengan susah payah. Aku bukan hanya mau memukulmu, aku juga mau bercerai darimu." Secangkun yang menyaksikan ini juga Securan yang menyaksikan ini juga jadi terkejut. Dia bergegas ingin maju merelai mereka. Namun Secangkun malah mengatakan, "Jangan ada siapapun yang menahanku hari ini. Aku bukan hanya mau memukul wanita tua ini, aku juga mau putus hubungan dengannya secara tuntas." Manlan sudah ditampar hingga wajahnya penuh dengan darah. Saat ini awalnya dia sudah marah hingga paru-parunya terasa ingin meledak.
Namun begitu mendengar ucapan ini, dia langsung merasa panik. Berdasarkan pemahamannya terhadap Sio Changkun, dia sangat tahu jelas Sio Changkun kali ini sudah benar-benar marah. Seseorang yang sehari-harinya jarang marah, jika tiba-tiba saja marah, maka tanpa perlu diragukan itu pasti benar-benar sangat marah. Sio Changkun berniat untuk bercerai darinya sekarang. Bukankah ini berarti kelak dia tidak akan punya tempat bergantung lagi? Saat seperti ini, bagaimanapun Malan tidak bersedia untuk bercerai. Jadi dia juga hanya bisa menahan diri meski ditampar. Lalu dia berkata dengan tangisan keras, "Suamiku, aku sudah bersalah suamiku, mohon maafkan aku." Selesai bicara, kakinya melemas dan berlutut di lantai, memeluk kaki Xiao Cangkun, kemudian menangis dengan suara besar. "Suamiku, aku juga tidak menyangka bisa kalah begitu banyak karena permainan kartu. Kala itu aku tidak melihat jelas keadaan, ditipu orang lain, masuk perangkap orang lain, jadi menghabiskan semua uang yang ada. Aku mohon maafkan aku. Aku sungguh sudah tahu kesalahanku." "Kamu sudah tahu kesalahan?" Cangkun berkata dengan mengatakan giginya, "Jika kamu tahu salah, kenapa tidak memberitahuku tentang uang yang kalah itu? Jika tahu setelah, kenapa tadi kamu? Jika tahu salah, kenapa tadi kamu masih bersikeras denganku? Kamu kira setelah kamu menghabiskan uang yang ada, lalu tidak mengizinkanku melihat saldo, jadi hal ini sudah bisa berlalu? Kamu kira dengan kamu berlutut memohon aku untuk memaafkanmu, kemudian hal ini bisa tidak dipertimbangkan lagi? Malah aku beritahu padamu, kamu bermimpi. Pernikahan ini aku sudah bertekad untuk bercerai. Besok pagi pergi ke tempat pengurusan untuk mengurus prosedur perceraian. Kalau aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi." Begitu si Curan mendengar hal ini juga merasa sedikit tidak tega sebagai anak siapa yang bersedia melihat orang tuanya bercerai. Ditambah lagi usia orang tuanya sudah begitu tua, kelak jika sudah lanjut usia masih harus saling bergantung, saling membantu. Jika cerai pada saat begini, maka keduanya akan sulit bahagia. Yang lebih penting lagi adalah setelah cerai, di mana masing-masing orang tua akan tinggal. Rumah keluarga mereka hanya ada satu. Memangnya ada satu villa, tapi itu adalah pemberian orang lain untuk Yichen. Securan selalu merasa villa itu tidak bisa diandalkan, bisa jadi suatu hari nanti orang lain ingin mengambil kembali villa itu. Jadi dengan demikian tidak mungkin membiarkan ayah atau ibunya untuk keluar dari rumah tanpa membawa apapun, bukan? Lagi pula perusahaannya sendiri sekarang baru saja memulai usaha, meski semua orang cukup membantu usahanya ini, tapi bagaimanapun perusahaannya sangat kecil. Uang harus dihasilkan sedikit demi sedikit, sekarang juga tidak punya uang untuk membeli satu rumah lagi untuk dijadikan rumah masa tua ayah atau ibunya. Jadi jika sungguh keluarga ini akan berpisah, maka pasti akan hancur berantakan, dua-duanya akan terkena imbas. Kemudian dia hanya bisa memohon dengan menjadikan, "Ayah, uang bisa didapatkan lagi. Jika tidak ada, bagaimanapun perusahaanku bisa dibilang cukup lancar sekarang. Aku percaya kelak pasti akan semakin menghasilkan uang." Secangkun berkata dengan marah, "Ini bukan masalah 2 juta juan, tapi masalah kelakuan. Dia membawa tabungan keluarga kita, tapi malah tidak bertanggung jawab sama sekali. Sudah kalah dan menghabiskan semuanya tapi tidak memberitahu kita. Aku tidak akan bisa memaafkan hal ini." Selesai bicara, Secangkun kembali berkata, "Curan, coba kamu pikirkan sendiri. Dia menghabiskan uang dan tidak memberitahu. Bagaimana jika aku mengalami kecelakaan dan hampir mati seperti waktu itu, lalu menunggu dia untuk membayarkan uang pertolongan, tapi akhirnya dia tidak mampu mengeluarkannya? Harus bagaimana? Jika hal yang sama terjadi pada dirimu dan Yichen, aku harus bagaimana? Uang ini bukan hanya tabungan keluarga kita, tapi juga tabungan masa depan kita. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab pada kita. Orang seperti ini untuk apa masih membiarkan tinggal di rumah? Menurutku lebih baik memutus hubungan dengannya, juga mencegah agar dia
mencelakai kita lagi kelak. So Chang-kun menghela napas, tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dikatakan. Yang dikatakan ayahnya memang benar, ibunya kalah dan menghabiskan begitu banyak uang. Kelakuan ini sungguh parah. Tapi biar bagaimanapun dikatakan dia adalah ibu kandungnya sendiri. Malan kala itu juga dibuat terkejut oleh keteguhan Seo Chang-kun. Dia memeluk erat kaki Seo Chang-kun terus-menerus bersujud lalu berkata sambil menangis, "Suamiku, suamiku, kamu tidak boleh bercerai dariku. Aku tidak bisa tanpa kamu. Aku sungguh sudah tahu kesalahanku. Kamu maafkan aku sekali ini saja. Jika kamu tidak memaafkanku, apa gunanya lagi aku hidup? Lebih baik aku mati saja." Selesai berbicara, dia melepaskan kaki Seo Chang-kun lalu berlari ke arah balkon. Cucuran terkejut, kemudian bergegas mengejarnya. Rumahnya ini ada di lantai 15. Jika ibunya sungguh mau mengakhiri hidup, ini sungguh akan membuatnya mati. Seo Chang-kun sebaliknya hanya menatapnya dengan sorot mata sinis, membuka mulut dan mengatakan, "Curan, kamu tidak perlu mempedulikannya, biarkan dia melompat, aku tidak percaya." Menangis, mengamuk dan mau cari mati. Ibumu ini adalah ahlinya, kemampuannya itu sudah sangat hebat sejak dulu. Begitu Malan mendengar ucapan ini, dia berteriak keras, "Seo Chang-kun, kamu sungguh ingin mendesakku hingga mati? Baik, kalau begitu aku sungguh lompat saja ke bawah agar kamu merasa bersalah selamanya." Selesai berbicara, dia sudah menyerbu balkon, membuka jendela, melangkah kaki dan bermaksud untuk memanjat ke arah luar. Securan bergegas memeluk pinggangnya lalu berkata sambil menangis, "Ibu, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah masalah. Kita bicarakan baik-baik." Malan berkata sambil menangis keras, "Tidak henti. Apalagi yang bisa dibicarakan? Ayahmu sudah begitu tidak berperasaan menginginkan aku mati. Bagaimana bisa lagi aku hidup di dunia ini?" Di atas balkon, Securan memeluk Malan lalu berkata sambil menangis, "Ibu, ayah juga sedang emosi. Anda biarkan dia sedikit waktu. Anda berikan dia sedikit waktu. Nanti saat marahnya sudah reda, maka akan baik-baik saja. Anda jangan berpikir pendek." Malan memanjat jendela dan berteriak sambil menangis, "Anak baikku, kamu jangan menahan ibu. Malam ini adalah hari peringatan kematian ibu. Kelak setiap tahun, jangan lupa membakar uang kertas untuk ibu. Jangan seperti Jichen, anak durhaka ini tidak pernah memikirkan untuk membakar kertas untuk ayah dan ibunya yang telah meninggal. Ayah dan ibunya di bawah sana sudah kehabisan uang, lalu hampir dimimpinya untuk menyuruhnya membakar cek." Begitu Jichen mendengar perkataan ini, wajahnya berubah terkejut. "Manlan, kamu sungguh hebat." Waktu itu di rumah sakit, Jichen tidak hati-hati menyerahkan cek senilai 100 juta yuan yang diberikan Song Wanting itu ke tangannya, hampir saja membuatnya mendapatkan sebuah keberuntungan besar. Untung saja dia tidak percaya, mengembalikannya dan mencari masalah kepada Jichen. Jika sungguh dia pergi, jika membawa pergi dan digantikan dengan uang tunai senilai 100 juta yuan, bukankah dia akan lupa diri? Ini membuktikan bahwa dia tidak bernasib untuk menjadi kaya. Lalu Yichen berdoa dari dalam hati, "Ayah mertua, kamu harus tegas kali ini, harus bercerai dengan wanita kasar ini. Nanti saat dia sudah bercerai, kelak Yichen akan melindunginya. Lagi pula Yichen punya banyak uang, memberikannya sebagian kecil dengan asal itu juga sudah cukup untuknya bisa hidup dengan nyaman. Bisa jadi dia juga masih bisa bertemu dengan seorang nyonya tua yang baik, menjalin hubungan di masa tua." Saat ini tentu saja hati Xiao Churan merasa sangat sedih. Dia menangis dan berkata, "Ibu, hal apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik dan malah harus mengakhiri hidup? Meski sungguh bercerai dengan ayah, bukankah hidup tetap akan bisa dijalani? Kenapa kamu berpikiran tidak terbuka?" Manlan berkata dengan suara keras sambil menangis, "Saat aku masih seorang gadis jelita, aku sudah bersama dengan ayahmu, sudah mengandung
Sebelum menikah, berapa banyak orang yang mengataiku dan melukaiku. Aku tidak marah dan tidak mengeluh, hanya ingin menjalani hidup dengannya bersama ayahmu. Siapa sangka setelah melewati hidup sulit, setelah berusaha payah selama bertahun-tahun, saat ini ayahmu malah ingin bercerai denganku. Selesai berbicara, dia berteriak keras dengan putus asa. Untuk apa aku hidup lagi? Lebih baik aku mati saja. Begitu Manlan berteriak di jendela seperti itu, hampir semua penghuni perumahan mendengarnya. Kemudian dari lantai bawah terdengar seorang yang berteriak keras, "Nyonya, jangan berpikiran pendek. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan hidup." Juga ada yang memaki, "Dasar wanita tua ini. Jika ingin mati, mati saja di luar. Jangan mati di perumahan kami ini. Jika tidak, harga properti seluruh perumahan ini akan ikut turun karenamu." Begitu mendengar ucapan itu, Manan langsung meledak. Dia kesal dan memarahi. "Siapa yang ikut campur di sana? Terserah, aku saja ingin mati di mana. Setelah aku mati, aku akan jadi hantu dan mengganggumu seharian, mengganggu seluruh keluargamu. Aku mau mencelakai hingga seluruh keluargamu mati, tidak tersisa satu pun. Siapa suruh mulutmu begitu jahat?" Begitu perkataan itu terlontar di luar, seketika itu menjadi sangat hening. Siapapun tidak menduga Malan punya semangat yang begitu kuat, bahkan mampu melontarkan kata-kata seperti itu. Melihat orang yang berbicara itu tidak lagi merespon, Malan segera memaki, "Brengsek yang tadi menyuruhku untuk mati di luar, kenapa tidak berbicara lagi? Aku beritahu kepadamu, kamu tidak bisa hidup melewati malam ini. Seluruh keluargamu akan mati malam ini. Ibuku akan mati tertabrak kendaraan, ayahmu akan mati digigit anjing, istri dan anakmu akan mati disambar petir." Seluruh perumahan kemudian jadi tegang. Dendam sebesar apa sampai menyumpahi orang lain begitu? Saat ini terdengar ada seorang yang memaki dengan amarah yang sangat besar, "Wanita tua, percaya atau tidak, aku akan menghabismu sekarang juga." Marlan tidak takut sedikit pun, dia membuka mulutnya dan memarahi, "Datang saja, orang sialan, apa aku takut padamu? Aku beritahu padamu. Lagi pula, aku sudah tidak ingin hidup, nanti aku akan mati bersamamu." Selesai berbicara, Malan kembali berkata, sialan sepertimu, jika berani katakan nomor pintu rumahmu, aku akan membawa pisau dan bunuh diri di rumahmu, memotong urat nadi, lalu mengalirkan darahnya masuk ke dalam lubang pintu rumahmu, lalu akan gantung diri di depan pintu rumahmu. Aku akan menghantimimu selamanya dan tidak akan pergi. Begitu dia mendengar perkataan ini, seketika itu menjadi kehilangan nyali sepenuhnya. Orang yang kejam seperti Malan ini orang biasa memang tidak bisa mencari masalah dengannya. Siapa Malan? Dia itu orang yang tidak akan rugi meski harus saling gigit dengan anjing Tibetan Mastiff. Orang bisa tidak bisa jadi tandingannya. Begitu Manlan melihat orang itu kalah dan mundur, dia tertawa dingin di dalam hati. Bocah kecil masih berani berlagak hebat di hadapannya. Dia mampu berdiri di hadapan pintu di rumah orang itu dan memarahinya selama 3 minggu dengan jenis makian yang tidak berulang. Jika tidak memarahinya sampai tidak bisa dikenali oleh ibunya sendiri, maka anggap saja Manan sudah hidup sia-sia selama 40 tahun lebih. Saat ini Curan juga hampir tidak tahan lagi. Di satu sisi ayahnya ingin bercerai, ibunya ingin bunuh diri. Akhirnya dia tengah kejadian, ibunya masih bisa bertengkar dengan seorang tidak dikenal yang hanya terdengar suaranya namun tidak kelihatan tampangnya. Bahkan terdengar hingga sangat tidak enak didengar. Cho Chang-kun juga sedikit panik. Dia tahu bahwa Malan punya semangat tempur yang sangat mengerikan, tapi tidak disangka bisa semengerikan ini. Jika bersikeras untuk bercerai dengannya, apakah mungkin dia kelak akan mencegatnya di hadapannya dan memakinya di jalan? Kehidupan seperti itu apa bedanya dengan neraka? Begitu berpikir sampai di sana, Su Changkun kemudian mendesah dengan sedih di dalam hati. Dia berpikir diam-diam, rumah tangganya hari ini ditakutkan dia tidak akan jadi bercerai.
Meski berhasil bercerai, dia juga tidak berani bercerai dari dalam hatinya. Setelah Malan memaki-maki berteriak keras di balkon, dia juga sudah sepenuhnya berpikiran terbuka. Dia berpikir beberapa menit di balkon, kemudian kembali turun menempuk-empuk debu yang ada di tubuhnya, lalu berjalan kembali ke dalam ruangan dan berkata pada Cangkun, Cangkun, jika kamu ingin bercerai, juga boleh. Rumah ini jadi milikku, lalu berikan aku biaya hidup sebesar 50.000 yuan per bulan. Tidak boleh ikut kami pindah ke Thomson kelas atas. Kamu keluar dari rumah ini, tapi membawa apapun. Lalu pikirkan caramu menjalani hidup sendiri. Cangkun marah sampai ke ubun-ubun, membuka mulutnya dan berkata, atas dasar apa yang bersalah di keluarga ini adalah kamu. Yang harus keluar tanpa membawa apapun itu adalah kamu, bukan aku. Manan berkata dengan suara lantang, ingin mengusirku keluar? Jangan harap punya kesempatan. Aku pasti tidak akan pergi nantinya. Pilot Thomson kelas atas juga akan aku tempati. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Cangkun hampir kehilangan kewarasannya. Ada apa ini? Baru saja dia masih memegang kuasa di tangannya. Kenapa sejenak saja kembali dikendalikan oleh Malan? Malan saat ini sudah mempertaruhkan semuanya. Dia berkata dengan nada meremehkan, aku memang tidak tahu malu. Kamu bisa apa? Aku beritahu padamu, jika kamu ingin bercerai denganku, maka aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Aku tidak takut kehilangan apapun. Coba saja jika kamu tidak percaya. Kamu, si Cangkun merasa sangat dirugikan hingga air matanya sudah memenuhi matanya. Manan sampai di sini, Yi Chen menghela napas tanpa bisa menahan diri. Tampaknya ayah mertuanya kali ini kalah lagi. Yang utamanya dia kalah dengan sangat menyedihkan. Sudah melihat serangan keras ayah mertuanya, juga sudah hampir membuat lawannya terdesak. Memporak-porandakan lawannya, tapi tidak disangka lawannya langsung menjadi brutal, menyerangnya dan menginjak pondasi yang sudah dia bangun, menyelesaikan serangan balik yang bagus. Rugi sekali, rugi besar. Di dalam hati Yi Chen juga merasakan rasa sayang yang teramat besar. Secagun juga menjadi ciut sekarang ini, dia juga tidak tahu harus bagaimana seketika itu sulit melangkah. Jika bercerai, kemungkinan besar dia akan keluar tanpa membawa apapun. Juga wanita tua ini mungkin akan seperti seekor anjing, akan selalu menggigitnya selama sisa hidupnya. Jika tidak bercerai, hatinya akan merasa sedih sekali hingga ingin mati rasanya. Pada saat itu, Securan bergegas membuka mulut dan menyelamatkan keadaan, lalu berkata, ayah, ibu, kalian jangan bertengkar lagi. Masalah sudah berlalu. Apa tidak bisa kelak kita jalani hidup dengan baik? Kalian masing-masing saling mengalah. Kelak ibu jangan mengurus uang lagi. Juga kurangi bermain mahjong. Ayah yang mengurus keuangan, tapi jangan lagi membahas hal yang lalu. Si Cangkun berkata dengan wajah yang lesu. Kalau aku yang mengurus keuangan, uang dari mana yang bisa aku urus di keluarga ini? Malan yang melihat Su Cangkun yang tampak sedikit luluh sekarang ini segera memakai sikap yang hormat lalu berkata, suamiku, kelak kita pasti masih bisa menghasilkan uang. Kelak saat perusahaan curan sudah menghasilkan uang, uang yang dia berikan pada kita akan diberikan padamu untuk disimpan. Kelak kamu yang akan memegang kekuasaan untuk keuangan keluarga. Bagaimana? Begitu mendengar perkataan ini, hati Xiao Changkun merasa sedikit lebih nyaman. Memikirkan dirinya belum tentu bisa mendapat keuntungan meski bersikap keras dengan Malan. Jadi lebih baik dia mengalah. Dalam kesempatan yang ada, anggap saja menerima rencana penyelesaian yang diberikan. Malan berpikir, Secangkun, memangnya aku tidak bisa mengendalikanmu. Sekarang masih belum ada uang, jadi mengatakan membiarkan dia memegang kuasa keuangan. Dia itu ibarat kulit yang kosong. Kalau asalkan sudah memiliki uang, Malan pasti bisa kembali merampas kekuasaan keuangan. Berpikir sampai di sini, dia merasa puas sekali lalu bergegas membujuk si Cangkun dan mengatakan, suamiku, kamu sungguh baik. Besok aku sendiri yang akan memasakkan udang yang paling kamu suka.
Melihat keduanya sudah melewati masalah ini dengan aman, Cucuran sudah bisa bernapas lega, namun Yichen malah merasa sayang. Ayah mertuanya ini sungguh pengecut sekali. Sudah sampai tahap yang tinggal selangkah saja tidak disangka dia kembali menciut. Sungguh tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Biarkan saja. Lagi pula itu adalah hidupnya sendiri karena dia sudah memilih untuk bertahan di dalam api yang panas. Maka biarkan saja dia. Sebuah peristiwa menghebohkan sudah selesai. Yichen dan Securan kembali ke kamar tidur mereka dengan pemikiran masing-masing. Di dalam kamar, Securan langsung menunjukkan raut wajahnya yang gelisah. Yichen bertanya dengan buru-buru, "Istriku, ada apa denganmu?" Securan menggelengkan kepalanya kemudian menghela nafas, membuka mulut dan berkata, "Ibuku sungguh membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. 2 juta yuan lebih raib begitu saja. Ichen menghiburnya dan berkata, "Istriku, jika kamu gelisah karena uang, maka jangan terlalu dipikirkan. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang lebih nanti." Securan mengatakan, "Aku bukan gelisah karena uang, aku gelisah karena orang. Kamu lihat ibuku ini sungguh membuat orang khawatir." Ichen berkata dengan pasrah, "Juga tidak ada cara lain, orang seperti apa ibu itu, hatimu lebih jelas dariku." Cucuran mengangguk-angguk lalu mendesah, "Justru karena tahu jelas, jadi merasa tidak bisa apa-apa. Aku bisa lihat ibuku sama sekali tidak benar-benar menyesali perbuatannya. Nanti saat amarah ayahku sudah mereda, dia pasti akan sama seperti dulu." Yichen menghiburnya dan mengatakan, "Jangan berpikir begitu. Jangan jangan berpikir begitu banyak sekarang. Kerjakan saja pekerjaanmu dengan baik. Tidak perlu terlalu mencemaskan masalah di rumah. Ayah dan ibu usianya sudah tidak muda. Mereka adalah orang dewasa. Masalah sendiri bisa mereka selesaikan dengan cara sendiri." Selesai berbicara, Yichen kembali mengatakan, "Mengenai peletakan furniture dan alat elektronik Thomson kelas atas, aku akan cari jalan keluarnya." "Hah?" Securan berkata dengan terkejut. "Kamu punya cara apa?" Izan berkata, "Kebetulan 2 hari ini aku ada pekerjaan untuk melihat Feng Shui lagi. Harusnya bisa mendapatkan uang. Nantinya bisa digunakan untuk membeli furniture dan alat elektronik. Lalu kita bisa pindah dan tinggal di sana." Securan berkata dengan sedikit cemas, "Aku cemas kamu selalu pergi melihat Feng Shui. Jika tidak dilakukan dengan baik, lalu membuat masalah bagi orang lain. Bagaimana? Bagaimanapun semuanya adalah tokoh yang terpandang." Yichen tertawa dan berkata, "Aku melihat Feng Shui bagi orang lain juga bukan asal-asalan. Biasanya setelah itu akan ada efek dan terasa. Contohnya Tuan Besar Song dari keluarga Song. Dia sendiri mampu membuat aset keluarga Song melampaui ratusan miliar yuan. Orang sehebat apa dia? Jika kemampuan Feng Shui-ku sungguh tidak berefek, bagaimana mungkin dia percaya padaku?" Cucuran ragu-ragu sejenak lalu mengangguk-angguk ringan mengatakan, "Apa yang kamu katakan masuk akal?" Kemudian Securan kembali berkata, "Kamu tidak boleh menipu orang, jangan membuat masalah, jangan seperti ibuku, mengerti?" Ichen mengangguk-angguk tersenyum dan berkata, "Istriku, kamu tenang saja, aku paham." Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi sepertinya di video ini cukup di sini dulu dan kita lanjutkan di video selanjutnya di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part selanjutnya di video berikutnya.